Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan saya Anggita Pirta, Cornelia Resanti dengan NIM 235135667 TK 56431. Perkenalkan, nama saya Sarale Putri dengan NIM 235169923 TK 56837. Saya Maya Rianda Mardani dengan NIM 235174113 TK 56912. Perkenalkan, nama saya Keisha Nugraheni dengan NIM 2351778 TK 56959. Nah, dalam video ini kita mau membahas mengenai mekanisme self-assembly dan pemaan ion dalam sel biologi nih. Untuk itu, yuk bersama-sama kita saksikan. Self-assembly atau dalam bahasa Indonesia disebut suara-kit merupakan proses di mana molekul-molekul dalam sel secara spontan membentuk struktur yang teratur tanpa bantuan dari luar. Proses ini memanfaatkan interaksi non-kovalen seperti ikatan hidrogen, kayak van der Waals, dan interaksi hidrofobik. Contoh paling umum adalah pembentukan membran sel, protein lipat, bahkan struktur DNA dan virus. Ini membuktikan bahwa molekul bisa seperti punya insting alami untuk membentuk sesuatu yang stabil dan fungsional. Self-assembly itu bukan cuma tentang teori kimia. Di dalam sel, proses ini adalah pondasi yang sangat penting bagi kehidupan. Bayangkan deh, tanpa perlu bantuan alat ataupun enzim khusus, molekul-molekul bisa saling tarik-menarik dan menyusun dirinya sendiri. Salah satu contoh dari self-assembly dalam proses biologis adalah pembentukan struktur kompleks, yaitu membran sel. Untuk mengetahui proses self-assembly dalam pembentukan membran sel, kita perlu tahu dulu nih, di dunia yang mikroskopis dan gak kelihatan sama mata, ada makhluk-makhluk kecil bernama fosfolipid. Mereka adalah molekul unik yang punya dua bagian, yaitu kepala dan juga ekor. Kedua bagian dari fosfolipid itu punya sifat yang berbeda, di mana kepala dari fosfolipid itu bersifat hidrofilik atau suka banget ketemu sama air. Sedangkan bagian ekor dari fosfolipid itu bersifat hidrofobik atau dia nggak suka banget ketemu sama air. Lalu, bagaimana sih molekul fosfolipid itu bisa membentuk membran sel secara mandiri? Oke, bayangin deh kayak gini. Ketika banyak fosfolipid bertemu di lingkungan yang penuh air, kayak di tubuh kita, mereka saling nyari posisi yang nyaman. Kepalanya menghadap air karena suka air, ekornya nyari tempat aman karena ogah ketemu air. Tanpa disuruh pun, mereka akan langsung berbaris rapi, kayak pasukan molekul yang tahu aturan. Mereka akan membentuk suatu formasi di mana bagian dari ekor akan saling berikatan sehingga bagian kepala akan menghadap keluar dan ekor tidak akan bertemu dengan air. Dalam proses transport aktif pemompa ion, dapat kita analogikan bahwa sel itu adalah rumah dan pemompa ion adalah satpam. Satpam menjaga pintu di rumah dan juga aktif untuk mendorong tamu masuk ataupun keluar dari rumah. Dalam proses transport aktif pemompa ion, kita bisa menganalogikan di mana sel itu adalah rumah dan membran sel itu adalah pintunya. Kemudian ada seorang satpam yang bertugas untuk mendorong ataupun memasukkan tamu ke dalam rumah tersebut. Di mana satpam ini kita ibaratkan sebagai pemompa ion itu. Sedangkan tamu-tamu yang ingin masuk dan keluar rumah itu adalah ion-ion yang ingin masuk ataupun keluar dari sel. Secara kerja nyata dari transport aktif pemompa ion ini bisa kita bayangkan dengan ketika terdapat 3 ion natrium di dalam sel dan terdapat 2 ion kalium di luar sel. 3 ion natrium di dalam sel ingin dikeluarkan, sedangkan 2 ion kalium di luar sel ingin dimasukkan ke dalam sel tersebut. Secara kerjanya dan secara mekanis, pompa ion akan mengikat 3 ion natrium di dalam sel
dan menggunakan sebuah energi, yaitu energi ATP, untuk memindahkannya keluar, dan setelah itu 2 ion kalium yang di luar akan dimasukkan ke dalam sel. Karena pekerjaan yang dilakukan oleh pemompa ion itu melawan gradien konsentrasi dan membutuhkan energi dari luar berupa ATP, maka pekerjaan tersebut disebut sebagai transport aktif. Lalu, kenapa sih proses ini penting? Karena tanpa pompa ini, sel bisa gagal menjaga keseimbangan ion. Artinya, sel bisa bengkak, sinyal saraf bisa kacau, dan enzim bisa tidak bekerja secara optimal. Bayangin deh, pompa ion itu kayak sistem pendingin di komputer. Kalau dia mati, sistemnya bisa rusak. Jadi, pompa ion itu bantu mengantarkan sinyal listrik di saraf, mengatur tekanan osmotik dan volume sel, serta menjaga kondisi kimia untuk kerja enzim. Tanpa dia, tubuh bisa ngadat. Ngadat? Iya, ngadat, alias macet. Atau berhenti bekerja secara tiba-tiba. Maka dari itu, pompa ion itu bukan sekedar protein biasa. Dia adalah pejuang energi yang kerja terus-menerus ngatur lalu lintas ion. Semua itu demi satu tujuan. Biar apa sih? Biar tubuh kita tetap stabil, aktif, dan waras.